Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Rawan. Saya salah satu dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Dan izinkan pula pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan RPS selama 1 semester di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Adapun pembuatan video ini adalah sebagai bahan pengajuan Syardos di tahun 2025 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Baik, adapun CPMK pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 ini yang pertama adalah mahasiswa memiliki kemampuan analisis berpikir, bersikap kritis, serta bertanggung jawab dalam menjelaskan metode analisis ekonomi mikro 1. Yang kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa yang mampu memahami dan menganalisis peran teori ekonomi mikro 1 dalam konsep perencanaan. Dan yang ketiga, yaitu CPMK-nya memiliki kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah dan memberikan solusi dalam bentuk analisis berdasarkan pemahaman teori ekonomi mikro 1. Adapun sub CPMK di mata kuliah teori ekonomi mikro 1 yang pertama adalah di mana mahasiswa menguasai, menjabarkan dan menganalisis konsep teori produksi, biaya produksi, maksimasi profit, analisis pasar kompetitif, pasar monopoli, pasar monopsoni, dan strategi harga dan kekuatan pasar, kemudian pasar monopolistik dan oligopoli, kemudian strategi bersaing dan keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Kemudian sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu berpikir kreatif dan berpikir kritis, kemudian berargumentasi logis dan mengatur waktu serta bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan pada mata kuliah ekonomi mikro 1. Kemudian sub CPMK yang ketiga yang terakhir adalah mahasiswa yang mampu membuat kajian kasus serta menganalisis kasus tersebut. Yang kemudian adapun bahan kajian daripada mata kuliah teori ekonomi mikro 1 ini, yang pertama adalah teori produksi, maksimasi profit, analisis pasar kompetitif, kemudian pasar monopoli, pasar monopsoni, kemudian pasar monopolistik, yang kemudian adalah strategi harga dan kekuatan pasar. Yang kemudian bahan kajian berikutnya keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Baik, adapun buku utama atau pustaka utama dalam teori mikro 1 ini pertama adalah Pengantar Ekonomi Mikro dari buku miliknya Sadono Suparno dan buku Pak Budiono dengan berjudul Sinopsis Ekonomi Mikro. Kemudian buku pendukungnya pertama seperti buku-buku yang relevan terhadap buku Ekonomi Mikro 1, yang kemudian adalah artikel-artikel yang terkait dengan teori ekonomi mikro 1. Kemudian adapun bentuk pembelajaran di mata kuliah teori ekonomi mikro 1 ini bersifat luring dan tidak juga dan tidak tetap mungkin akan bersifat daring ya. Karena saya adalah di Universitas Teknologi Sumbawa ini merupakan dosen yang izin belajar ya. Tapi lebih banyak di luringnya di dalam kelasnya. Nah, adapun luring atau bentuk luringnya yang pertama adalah presentasi, ceramah, diskusi. Kemudian metode di dalam kelas ini bersifat pembelajaran kooperatif. Nah, nanti kita saling diskusi setelah dosen memberikan materi. Kemudian dosen akan berikan tugas seperti mereview materi, kemudian memberikan juga tugas tambahan seperti mencari jurnal-jurnal terkait dengan teori ekonomi mikro 1. Kenapa itu penting dilakukan? Karena harapan luaran daripada teori ekonomi mikro 1 ini di mana mahasiswa mampu bisa berpikir terhadap fenomena-fenomena teori ekonomi mikro 1 di masyarakat, sehingga mahasiswa bisa mampu juga memberikan solusi ya untuk bisa membangun pembangunan daerah. Baik, itu dari saya. Kita akan langsung ke kelas dan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Alma Mater tercinta, lestari jaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita mulai kuliah kita, seperti biasa kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita akan membahas masih pada materi pasar persaingan yang tidak sempurna di pasar monopoli. Sebelum saya mulai pemberian minggu ini atau hari ini, saya ingin mau mereview ya, tapi mereview dari kalian ya, supaya merefreshkan materi yang lalu tentang pasar oligopoli. Baik, siapa sih di antara rekan-rekan mahasiswa yang mau mereview tentang pasar oligopoli? Apa itu pasar oligopoli dan kenapa bisa dijadikan sebagai pasar oligopoli? Silakan. Ya, silakan. Sebut nama dan nih, silakan. Perkenalkan, saya Septian Berti. Di sini mereview materi oligopoli pada minggu sebelumnya, di mana oligopoli adalah beberapa perusahaan yang menguasai pasar dan dua penyebab utamanya yaitu efisiensi teknis yang menyangkut pada penggunaan teknologi dan yang kedua adalah efisiensi ekonomi yang menyangkut pada biaya produksi. Baik, terima kasih ya. Baik, itu salah satu definisi dari pasar oligopoli. Ingat, ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Nah, tapi di materi kali ini bukan beberapa perusahaannya. Kita masuk di pasar monopoli, yaitu pasar di mana pasar ini dikuasai oleh satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai pasar. Namanya pasar monopoli. Baik, sesuai dengan definisinya di pasar monopoli ini adalah situasi pasar di mana hanya ada satu penjual produk. Ingat ya, satu penjual atau produsennya, dan tidak ada produk lain yang menjadi pengganti atau substitusi. Kemudian dari produk yang diperdagangkan oleh si monopolis. Jadi di pasar monopoli ini ya hanya satu penjual yang dia menguasai pasar tersebut gitu. Beda dari pasar oligopoli, ada beberapa produsen atau penjual yang menguasai pasar. Nah, adapun ciri-ciri pasar monopoli pertama adalah hanya terdapat produsen itu satu saja sesuai dengan definisinya yang di atas ini. Kemudian ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Nah, kenapa ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar? Ini karena tadi saya katakan karena ada satu perusahaan atau penjual yang masuk di pasar, yang menguasai pasar. Makanya ada hambatan. Kenapa dia bisa ada hambatan? Ya karena dia satu perusahaan ya yang menguasai baik dari segi faktor produksinya, hak patennya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perusahaan berperan sebagai penentu harga produk di pasar. Nah, karena ini pasar monopoli hanya satu-satunya penjual di pasar tersebut, maka dia berhak menentukan harga produk yang semaunya gitu. Sehingga benar-benar si perusahaan di pasar monopoli menguasai pangsa pasar. Nah, adapun penyebab dari timbulnya pasar monopoli sesuai dengan ada di pasar oligopoli ya. Di pasar monopoli juga penyebabnya timbulnya pasar monopoli pertama ada faktor alamiah ini. Yang pertama ada skala ekonomi suatu perusahaannya, perusahaan melebarkan usahanya. Salah satu caranya harus memonopoli semua faktor produksi, semua paten. Makanya untuk meningkatkan skala produksi mau nggak mau perusahaan tersebut meningkatkan hak paten atau meningkatkan hak jualnya bersifat monopoli. Dan yang kedua dari faktor alamiah adanya menguasai faktor produksi. Dari saya katakan kalau ada faktor produksi dikuasai itu saya jamin tidak ada satu perusahaan pun yang akan mau memproduksi barang karena faktor produksi sudah dikuasai ya, sudah dikuasai sama sekali. Dan yang berikutnya faktor legal, ini yang penting nih, yang dimana adalah adanya undang-undang, didukung oleh undang-undangnya, kemudian didukung oleh hak paten, kemudian ada franchising. Nah, khusus untuk undang-undang di sini adalah gimana pemerintah memberi hak khusus kepada perusahaan untuk menguasai pasar atau mengelola suatu usaha, yang dimana usaha tersebut hanya perusahaan tersebut yang bisa mengelola. Nah,
Nah, itu istimewanya di monopoli. Kemudian ada hak paten satu produk. Nah, di hak paten satu produk sini ini menunjukkan bahwa hanya ada perusahaan tersebut yang yang bisa mempatenkan produknya tersebut. Tidak ada satu perusahaan pun yang akan mau berani mengikuti produk tersebut. Jika pun dia mengikutinya, maka dia akan kena pasal hukumnya. Nah, tujuan franchising itu perusahaan asing pada suatu negara. Nah, ini semakin banyak perusahaan masuk di negara kita, monopoli itu merajalela. Kita mengetahui lah banyak pasar-pasar yang banyak perusahaan yang monopoli di sekitar kita ya. Nah, ini tentang penyebab timbulnya pasar monopoli ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, adapun tujuan daripada Anda mengetahui ini ya salah satunya bagaimana sih Pak Sani bisa masuk di pasar monopoli ya dengan cara kayak begini gitu. Memang cara monopoli ini untuk meningkatkan profit ya. Kalau Anda tidak monopoli, ya mungkin Anda bisa meningkatkan profit tersebut. Nah, yang kemudian sebelum saya masuk di poin yang ketiga tentang penentuan harga perusahaan monopoli, ini yang perlu ditekankan di pasar monopoli ada perbedaan yang khusus ya. Yang salah satunya adalah bahwa di pasar monopoli untuk perusahaan berhak menguasai seluruh faktor produk. Dan yang berikutnya yang ketiga, bagaimana sih cara menentukan keuntungan maksimum, kemudian biaya rata, dan bagaimana sih kita bisa menganalisis tentang biaya atau kerugian minimum ya yang ada di pasar monopoli. Yang pertama adalah dengan kita melihat adanya konsep harga lebih besar daripada biaya rata-rata. Nah, kalau konsep harga atau price itu lebih tinggi pada biaya rata-rata, ini menunjukkan bahwa adanya keuntungan maksimum. Harga jualnya 5.000, biaya produksinya 3.000, nah, untungnya. Nah, kalau yang ketiga ini kebalikannya, itu harga jualnya ini adalah lebih lebih rendah ya. Kemudian ditambah lagi harga rata-ratanya ini juga lebih naik lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kerugian minimum. Nah, kalau untuk yang poin kedua ini namanya normal profit ya, dia tidak mengalami keuntungan tapi itu tidak mengalami kerugian. Namanya normal profit di mana ditandai oleh harga itu sama dengan biaya rata. Memang di sini secara jangka pendek ya tidak mengalami kerugian ya, tapi kalau jangka panjang ya perusahaan monopoli akan mengalami kerugian. Nah, untuk mengetahui analisis berikutnya kita akan melihat di kurvanya. Ini di kurvanya menunjukkan bahwasanya ini adalah kondisi di mana perusahaan yang ada di pasar monopoli mengalami keuntungan maksimum. Ini ditandai saya bilang di mana harga jual yaitu P itu lebih besar daripada average cost ini. Nah, ini menunjukkan average cost. Nah, ini sehingga di sini adalah menunjukkan bahwasanya perusahaan tersebut di pasar monopoli mengalami keuntungan maksimum. Itu supaya bisa memahami konsep dasar daripada memahami kurva ini itu aja, yaitu di mana price itu lebih tinggi daripada average cost itu menunjukkan bahwasanya keuntungan maksimum oleh perusahaan tersebut di pasar monopoli. Nah, ini kondisi di mana kondisi kebalikannya, yaitu di mana perusahaan yang ada di pasar monopoli itu mengalami kerugian di mana average cost ini lebih tinggi daripada harga atau penjual price ya. Ini ditandai dengan ini di mana average cost lebih besar daripada price. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kerugian minimum ya yang ada di pasar monopoli. Nah, yang berikutnya ada suatu teori di pasar monopoli namanya diskriminasi harga. Nah, apa tujuannya diskriminasi harga adalah secara umum tujuannya untuk meningkatkan atau menjaga pangsa pasar. Paling panternya yang meningkatkan keuntungannya atau menjaga keuntungan tetap eksis. Nah, salah satu caranya ini yaitu dengan menciptakan output yang sama tapi harga yang berbeda-beda. Output yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Contohnya apa di sini? Misalnya ayam KFC, ayam geprek atau apalah, pokoknya jenisnya sama, ayam semua. Tapi adanya perbedaan harga inilah yang menjadi
yang signifikan di pasar monopoli. Apa tujuannya? Tadi saya katakan untuk mempertahankan apa pasar suatu perusahaan di pasar monopoli. Nah, kemudian yang berikutnya di diskriminasi harga ini kita melihat di kurvanya adalah menunjukkan bahwasanya di kurva A ini menunjukkan di mana adanya permintaan, artinya pergeseran permintaan dari MRA ke MRB ini menunjukkan bahwasanya adanya peningkatan permintaan dengan adanya jumlah output yang sama. Ini masih apa? Ini masih pada kasus diskriminasi harga ya. Nah kalau kita lihat untuk mencapai namanya mencapai konsep atau strategi diskriminasi harga ini bagaimana caranya? Itu kan di strategi perusahaan dengan cara yang pertama adalah perusahaan harus memiliki daya monopoli. Daya monopoli. Apa itu daya monopoli? Tadi saya katakan dia mengusahakan paten. Secara alamiah juga dia meningkatkan skala efisiensi, skala usahanya. Nah, yang kemudian pasar dapat dibagi beberapa minimal 2 kelompok. Nah, ini. Nah, apa tujuannya? Ya salah satunya adalah untuk menjaga eksistensi daya saing di suatu pangsa pasar. Dan yang berikutnya pembagian harus efektif ini, khususnya pembagian pasar ya. Dengan adanya dua kelompok, pembentukan 2 kelompok pasar. Dan yang kemudian MR di tiap pasar adalah sama agar diskriminasi harga menghasilkan laba yang maksimum. MR ini lagi sekali kalau kita kembali ke pengantar ekonomi namanya marginal revenue. Nah, sampai sini diskriminasi harga harus dipahami di pasar monopoli. Nah, tujuannya apa untuk memahami ini adalah karena Anda jurusan ekonomi pembangunan, salah satu tujuannya bagaimana Anda bisa menganalisis kondisi di sekitar Anda, pasar monopoli di wilayah kita ini yang paling dominan itu perusahaan apa sih? Kemudian apa manfaatnya perusahaan tersebut memonopoli usaha tersebut? Ada nggak manfaat? Bagaimana cara mengambil kebijakan menurut pandangan Anda gitu? Nah, itu salah satu tujuan daripada pembentukan materi. Nah, baik, karena sudah lama berbicara ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya akan lanjutkan lagi beberapa slide? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan diri dan sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustriani. Izin bertanya Pak, terkait pasar monopoli ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pasar oligopoli, itu di mana pasar persaingan sempurna. Dan sekarang ini kita sedang membahas pasar persaingan tidak sempurna, yang di mana salah satu contohnya adalah pasar monopoli. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih Pak perbedaan yang signifikan antara ciri-cirinya itu pasar monopoli dengan pasar oligopoli? Sebagai monopoli. Baik. Sekian. Terima kasih. Baik, rekannya udah bisa menganalisis ya perbedaan, apa sih perbedaan oligopoli sama monopoli. Itu biasa ya, salah satu mahasiswa yang bisa mereview materi yang lalu, kemudian dia mengkombin, yaitu menggabungkan materi apa sih perbedaan daripada pasar ini ya gitu kan. Nah, yang menjadi perbedaan yang signifikan daripada pasar oligopoli dan monopoli yang tadi saya katakan itulah ada terletak pada harganya, kemudian pada perusahaan yang menguasai. Kalau di monopoli itu hanya satu perusahaan yang menguasai pasar ya, tapi kalau di oligopoli hanya beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Nah, kalau ditanya mana yang paling idealnya, orang pasti pilih itu yang monopoli daripada oligopoli ya, karena pasti secara naluri orang jadi pengusaha pasti harus monopoli semuanya ya daripada oligopoli ya. Nah, yang signifikannya, perbedaan signifikan terhadap oligopoli dan perusahaan lainnya dari monopoli dari harganya. Sama juga di pasar persaingan yang sempurna ya, yaitu tetap pada harganya. Kalau di pasar persaingan sempurna ini kita lepas dari pasar oligopoli ya, tetap juga pada harganya. Di pasar persaingan yang sempurna itu harga itu nggak bisa ditentukan oleh perusahaan, nggak bisa, dia ditentukan oleh pasar tersebut. Artinya sudah ditentukan oleh ini pemerintah gitu. Kalau harganya
5.000 ya 5.000, pas 10.000 10.000. Tapi kalau di pasar persentase sempurna itu perusahaan bebas mau mengubah harga, karena di pasar persaingan sempurna itu udah mulai kompetitif ya. Nah, apa sih contohnya kalau di pasar persaingan tidak sempurna? Misalnya ya seperti operasi pasar terbuka ya, yang pernah Anda lihat ya, contohnya di Taman Mangga itu, apalagi di Blok Pasar ya, di daerah kita ini. Kalau udah pasar operasi terbuka itu mau dia beratnya 5 kilo, telurnya satu kotak yang besar, kalau kecapnya berapa botol, kalau digabungkan itu tetap menjadi 5.000. Walaupun berapapun jumlah kuantitasnya, harganya tetap. Itu nilai daripada perbedaan di antara dua pasar. Bahkan ketika pasar ya, di antara pasar persaingan sempurna dan persaingan sempurna. Nah, sebenarnya penjelasan yang tadi itu ada di sini di slide saya ini. Nah, ini perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli ya. Tadi si bilang ada harga barang di pasar monopoli lebih sedikit ya. Apa? Karena lebih tinggi ya. Karena dengan lebih tingginya harga pasar di monopoli akan mengakibatkan apa? Keuntungan itu akan meningkat. Karena salah satu faktor untuk meningkatkan keuntungan di pasar adalah adanya kenaikan harga. Yang kedua, jumlah output pasar monopoli sedikit. Nah, apa tujuannya nih? Ingat, jika atau seandainya kuantitas di pasar itu mengalami sedikit ya, maka apa terjadi? Maka kelangkaan. Dan ada yang barang langka, maka nih harga mengalami tinggi. Karena itu ya pakai monopoli ini dia bisa memainkan harga plus kuantitas. Kuantitasnya itu disedikitkan dengan ada kelangkaan, kemudian harga itu di push ke atas. Dan kalau yang jadi pengusaha kayak gini biasa pasti gitu jadi. Kemudian efisiensi penggunaan input di pasar mobil itu rendah, iya benar. Kenapa? Tadi saya katakan karena dia menguasai sumber daya atau faktor produksi. Makanya dia si perusahaan di pasar monopoli ini penggunaan efisiensinya atau penggunaan input yang bersifat efisiensi itu lebih rendah. Yang kemudian kekuatan penentu harga ini bagi sekali pasar monopoli lah yang berhak mengatur harga. Jadi di pasar persaingan sempurna dan sempurna lain. Makanya orang lebih pengusaha itu lebih senang di pasar monopoli. Kalau di pasar persaingan tidak sempurna itu ya nggak ada untungnya. Apa itu sedikit ya. Tapi satu sisi yang diuntungkan adalah konsumen karena harga nggak boleh perubahan. Nah kalau di sini yang diuntungkan adalah produsen. Harga itu bisa dinaikkan atau turun oleh produsen. Nah, gitu. Oke, seperti biasa, seperti sebelum saya akhiri ini ada tugas ya. Tapi sebelum saya akhiri ada kesimpulan dari saya simpulkan bahwasanya di pasar monopoli bagi sekali adalah pasar di mana pasar dikuasai oleh satu penjual atau satu produsen ya, sehingga di pasar monopoli terjadinya pasar monopoli ada beberapa faktor. Pertama dia menguasai bahan produksinya atau faktor produksinya, kemudian hak paten itu dikuasai oleh produsen karena diberi hak paten oleh pemerintah. Nah, ini tugas untuk minggu depan. Biasa ini sebelum dikerjakan Anda cari dulu ya apa kira-kira contoh kasus yang ideal bagi pasar monopoli ini. Oke? Baik, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di minggu depan dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.